Shalom saudara-saudari semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita yang minggu ini akan mengambil tema tentang hidup dituntun tujuan. Langsung aja kita tahu bahwa minggu lalu kita sudah melihat tentang hidup di bawah tujuan, atau ini adalah lanjutan daripada tentang emosi. Saudara-saudari, minggu lalu kita melihat bagaimana mengontrol emosi. Ada dua hal, Anda bisa ngeliatin yang minggu lalu, tetapi saya akan bahas adalah yang pertama ini. Karena saya berasumsi Anda ngerti bahwa bagaimana bersekutu dengan roh Tuhan, karena kita sudah sering bahas. Ketika Anda sering bersekutu dengan roh Tuhan, maka yang hasilnya adalah emosi positif akan mengisi kehidupan kita. Anda akan semakin dipenuhi emosi positif karena emosi positif itu datang dari roh Tuhan. Dan akibatnya emosi negatif tidak menguasai Anda. Sekarang kita mau bahas yang pertama, bagaimana hidup dikendalikan dengan tujuan. Saudara-saudari, saya mau katakan banyak sekali orang percaya ketika mereka terima Yesus, mereka hanya berpikir mereka sudah tidak masuk neraka lagi. Mereka dipindahkan dari gelap kepada terang. Tetapi sesungguhnya bukan itu aja. Tuhan juga memulihkan masa depan Anda. Karena ketika Yesus mati di atas kayu salib, begitu banyak hal yang berubah dalam kehidupan Anda. Contohnya, Anda tidak lagi hidup dalam kutuk. Sebab Yesus sudah menanggung kutuk Anda, sehingga masa depan Anda, apa yang disediakan di depan Anda, tidak akan ada kutuk, saudara-saudari. Kalau tidak ada kutuk, maka apapun yang Anda lakukan berhasil. Dan Anda ketika diterima Yesus, maka Anda menjadi perabotan untuk alat kemuliaan Tuhan. Jadi Anda dipakai untuk hal-hal yang baik, menyatakan kemuliaan Tuhan. Ketika kita dikatakan Tuhan telah memilih kita untuk menunjukkan perbuatan baik, itu berarti untuk kemuliaan Dia, untuk menunjukkan kemuliaan Dia, saudara-saudari. Amin. Nah, banyak orang Kristen, orang percaya hidup tanpa tujuan. Contohnya, buktinya adalah ketika kita hanya melewati hari. Anda hanya berusaha hari lepas hari, bertahanlah, ngadepin masalah, bertahanlah, ngadepin kesulitan hidup. Saudara-saudari, orang Kristen bukan bertahan menghadapi kesulitan hidup, sebab Tuhan sudah memberikan kemenangan, tapi orang percaya adalah berjalan menuju kepada apa yang Tuhan sudah sediakan, yaitu kemenangan gilang gemilang. Itu bentuk daripada akhirnya, saudara-saudari. Secara detailnya banyak sekali yang Anda akan temui, yang Tuhan sediakan di depan. Kemudian ketika Anda tidak memiliki tujuan, maka emosi Anda, yang disebut emosi bukan marah doang, bukan sedih doang, tetapi depresi, putus asa, pengharapan Anda, itu bagian daripada jiwa, jadi nggak tentu. Kalau kita memiliki tujuan, kita memiliki kekuatan, memiliki arah. Dan kemudian, kalau hidup ini tanpa tujuan, kita tidak melihat benih. Karena banyak orang percaya ketika terima Yesus, mereka anggap hidup mereka akan Tuhan tiba-tiba diberkati. Enggak, saudara. Banyak janji Tuhan adalah bentuknya benih. Anda harus melakukan sesuatu dengan benih tersebut. Orang Israel ketika masuk tanah perjanjian dipimpin oleh Yosua, masuk tanah perjanjian, tetap mereka harus merebut. Tapi kalau merebut artinya mereka, kekuatan mereka, enggak. Sebab itu berdasarkan janji Tuhan, dan oleh sebab itu firman Tuhan katakan, setiap jengkal kaki yang kau injak aku berikan padamu, setiap kemana engkau berperang itu aku berikan kemenangan, dengan kata lain. Amin. Artinya Anda harus mulai mengusahakan benih tersebut. Firman Tuhan pun disebut benih. Tidak langsung tiba-tiba terjadi. Anda mulai mengusahakan, merenungkan, membuat firman Tuhan itu bertumbuh, membuat firman Tuhan itu tidak terjepit dengan kekhawatiran, maka firman Tuhan itu terjadi, saudara-saudari, karena benih. Amin ya. Nah, bahkan di dalam firman Tuhan sendiri, surat Paulus kepada Korintus mengatakan bahwa dia ini nggak mau berlari, berjalan tanpa tujuan. Dan dia mengumpamakan, di ayat sebelumnya, saudara, dia mengumpamakan hidup ini seperti pertandingan. Kalau seorang masuk dalam pertandingan, maka dia harus menguasai dirinya segala sesuatu, emosinya, kehendaknya, keinginannya, kalau dalam pertandingan. Tujuannya apa? Karena dia punya tujuan. Kenapa dia menguasai? Karena dia punya tujuan. Dengan kata lain, saya mau katakan, hidup yang dengan tujuan akan membantu kita mengarahkan, mengendalikan, menguasai diri kita, baik emosi maupun yang lain, saudara-saudari. Amin ya. Jadi Anda ngelihat hal itu. Dan kemudian yang lain adalah, saya mau kasih contoh orang yang memakai tujuan untuk mengendalikan emosi.
yaitu Paulus di dalam Kisah Para Rasul 27, saudara. Ketika Paulus harus menghadap kepada kaisar di Roma karena naik banding, dan dia saat itu nggak ada pesawat udara, naiklah kapal. Dan ketika kapal saat itu mereka mulai mengalami, lihat saudara-saudara, suatu ketika keesokan harinya mereka mulai buang muatan ke laut karena ombak begitu besar masuk ke air, lalu mereka harus mengurangi bebannya. Nah, kemudian hari ketiga nggak berkurang, malah makin parah. Mereka mulai buangin tuh alat-alat kapal, saudara-saudari, ya. Kapal untuk bisa bergerak harus ada alat-alat, tapi mereka mulai buangin, saudara-saudari. Dan kemudian belum beres juga, beberapa hari mereka nggak ngelihat matahari bintang, mereka nggak tahu sampai berapa hari itu, karena mereka nggak ngelihat matahari bintang, mereka nggak tahu 24 jamnya sudah bagaimana, mereka belum ada jamu saat itu, ya, angin badai terus. Akhirnya Paulus katakan, putuslah segala harapan kami. Saudara perhatikan, Paulus katakan harapan kami, bukan harapan mereka. Kalau harapan mereka artinya Paulus enggak, mereka doang. Tapi kalau kami, artinya Paulus ikut putus asa. Saudara-saudari, Anda bayangkan apa yang terjadi kalau Anda ada di kapal itu. Anda akan sama seperti mereka, bukan? Kalau baca firman, saya undang Anda juga untuk bukan baca sejarahnya, Anda tahu hasilnya, tetapi Anda mulai pakai imajinasi Anda ada di saat itu sehingga Anda ikut berinteraksi. Anda akan dapat berkat ketika Anda mulai baca dengan cara itu, saudara. Nah, kemudian akhirnya kalau kita baca Alkitab, kita udah tahu hasil akhirnya bahwa mereka selamat karena malaikat Allah menunjukkan. Tetapi sebelum malaikat Allah menunjukkan diri, Paulus putus asa. Karena ketika malaikat menampakkan diri, langsung Paulus ngomong, tadi malam, bukan 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, tadi malam. Baru Paulus, malaikat menampakkan diri. Jadi berapa malam mereka mengalami badai, gelombang, putus asa? Bermalam-malam. Jadi sebelum malaikat menampakkan diri, Paulus putus asa, hilang harapan juga bersama dengan orang-orang di kapal. Tetapi ketika malaikat Allah menampakkan diri, menunjukkan kepada Paulus apa yang Tuhan sediakan ke depan, dia tenang. Paulus, engkau akan mengharap kaisar, jadi dia nggak akan mati. Bahkan semua yang ada bersama-sama engkau di kapal akan selamat karena engkau. Anda ngelihat, Tuhan memberikan gambaran ke depan apa yang Paulus ataupun tujuan Paulus ke depan, ada sesuatu tujuan buat Paulus dari Tuhan sehingga mengalahkan perasaan putus asa, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Anda ngelihat bahwa tujuan akan memberikan kekuatan mengalahkan keputusasaan, mengalahkan apalagi ketakutan, kekhawatiran, apapun juga, saudara-saudari. Amin. Nah, saudara-saudari, saya sering katakan hidup ini seperti puzzle, kepingan puzzle, saudara. Puzzle itu terdiri dari kepingan-kepingan, seperti gambaran ini, saudara. Dan kepingan-kepingan ini semua penting untuk membentuk gambaran akhirnya. Saudara, hidup Anda di dalam Kristus ketika kita terima Yesus, Anda setiap hari hidup ada dan saya penting untuk merangkai gambaran besar yang Tuhan sudah sediakan. Kalau untuk bikin puzzle, ketika Anda dikasih kepingan-kepingan puzzle, mungkin 1.000 keping, 5.000, 10.000, banyak macam, saudara. Ya, saya melihat itu seperti kepingan hari-hari. Sebab itu, jangan biarkan hari-hari itu seperti tidak berarti, tidak ada tujuan. Semua kepingan memiliki tujuan, memiliki arah. Anda arahkan berbeda, salah tempat, nggak akan membantu untuk membentuk gambaran akhir. Sebab itu, hal yang pertama untuk kepingan-kepingan ini adalah Anda perlu tahu gambaran akhirnya. Benar? Kalau Anda tahu gambaran akhir, Anda mulai. Walaupun nanti Anda ketemu dengan kesulitan, tapi Anda nggak akan putus asa karena ini akan membentuk gambar akhir kok. Gitu. Kesulitan hanya dihadapin karena kesulitan akan menjadi bagian dari gambaran akhir yang memperlihatkan gambaran akhir yang datang dari Tuhan. Saudara, gambaran akhir itu harus datang dari Tuhan. Benar ya? Jadi, jangan biarkan
dunia yang memberikan gambaran akhir Anda. Karena banyak sekali orang percaya, ya, melihat masa depan mereka, melihat apa yang di depan mereka bukan datang dari Tuhan tapi datang dari dunia. Dunia katakan kalau keberhasilan adalah penuh dengan harta, dunia katakan keberhasilan A dan B. Ya, saudara, tidak ada masalah hartanya, harta adalah netral, tetapi Tuhan, bagaimana Anda menggunakannya. Oleh sebab itu jangan biarkan dunia yang membentuk gambaran apa yang Tuhan sediakan di depan. Dan juga jangan biarkan diri kita, pengalaman kita, kalau saya pernah gagal 4 kali, berarti masa depan saya, apa yang saya akan lihat di gambaran hidup saya ke depan, suram. Kalau kemampuan saya nggak ada apa-apanya, berarti masa depan saya suram. Tidak, saudara-saudara. Anda harus gali dari firman Tuhan. Anda harus melihat dari firman Tuhan. Firman Tuhan selalu menyediakan kita segala sesuatu yang bersumber daripada karya Tuhan Yesus, bukan kemampuan kita, kelayakan kita. Sebab itu Anda harus baca. Milikilah tujuan yang Tuhan mau berikan, gambaran. Kalau saya sebut tujuan, berarti gambaran bagaimana keadaan Anda dan keluarga Anda ke depan. Mungkin hari ini Anda melihat hal yang buruk ataupun sepertinya kacau, tapi Anda harus melihat gambaran yang Tuhan sediakan ke depan, karena Dia telah menebus Anda. Anda adalah ahli waris kerajaan Allah. Anda adalah etalase daripada kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Anda adalah juga pemberita perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan Anda. Sebab itu jangan berjalan hidup ini tanpa tujuan, saudara-saudari. Amin. Sebab itulah banyak orang mungkin bertanya, Pak, bagaimana kalau saya belum tahu tujuan saya apa? Belum tahu, belum punya. Saudara, nggak masalah. Yang penting Anda sekarang sudah tahu bahwa Anda punya tujuan dari Tuhan. Karena selama Anda tahu Anda punya tujuan dari Tuhan, Anda pasti mau cari dan kejar. Kalau sebelumnya Anda belum tahu bahwa Anda punya tujuan dari Tuhan, belum sadar, saudara, belum melihat begitu pentingnya tujuan ataupun gambaran yang Tuhan sudah berikan buat masa depan Anda, sekarang Anda sudah tahu. Kalau sudah Anda tahu, jangan diam-diam aja. Kalau ada sesuatu hadiah yang besar di depan pintu rumah Anda nggak akan diam-diam aja. Anda akan cari cara untuk supaya Anda sampai kepada pintu itu, bisa buka pintu itu, dan akhirnya menerima hadiah itu, bukan? Sebab itu, mari kita cari tahu. Nah, relnya bagaimana sih cari tahunya, saudara-saudari? Buat saya relnya adalah beberapa hal ini. Pertama, berdasarkan karya salib Yesus. Karena salib Yesus itu menjadi momen ataupun titik balik perbedaan yang besar. Dan tadi saya katakan, sebelum Anda menerima Yesus, sebelum Yesus mati di salib, hidup kita penuh kutuk. Tetapi sesudah, kita tidak lagi dalam kutuk. Saudara-saudari, sebelum Yesus mati di salib, Anda harus berkenan dengan perbuatan Anda. Tetapi setelah Yesus mati di salib, Anda berkenan karena darah Yesus. Karena Anda ada di dalam Yesus. Berbeda sekali. Jadi oleh sebab itu, Anda harus melihat apa yang kita terima ke depan. Bukan karena Anda hebat, bukan karena juga datang dari dunia, tetapi karena apa yang Yesus sudah bayar buat Anda. Dan banyak orang percaya tidak sadar bahwa apa yang Yesus bayar buat kita, sediakan buat kita, jauh melebihi daripada yang dituntut, yang dibutuhkan untuk kita hidup dalam kemenangan, keberhasilan dari Tuhan. Kemudian saudara, prinsip dari sama seperti pohon, ya, karena kita bukannya menerima Yesus, prinsip kerajaan Allah, kita dicangkokkan, kita ranting, kita nempel kepada pohon, kepada batang, sehingga kita dialirkan. Tetapi Anda melihat buah ada di ranting, dan buah itulah bisa dinikmati. Ketika kita melihat sesuatu yang datang dari Tuhan ke depan, akan kita lihat bahwa kita bisa dinikmatin, kita bisa menjadi berkat, kita bisa membawa dampak, saudara-saudari. Mungkin nggak usah pada suatu negara ataupun suatu hal, mungkin dampaknya adalah kepada satu anak, seperti Louis Eunike memberi dampak kepada anaknya Timotius. Dan lewat Timotius Tuhan pakai untuk mempengaruhi dunia, saudara-saudari. Bagian kita aja, bagian kita adalah itu sudah cukup. Tapi kita akan membawa dampak, dapat dinikmati, dan bersifat pribadi. Anda nggak perlu sama dengan orang lain. Ini, Anda nggak perlu copy paste orang lain. Ketika Anda copy paste tujuan orang lain buat Anda akan stres.
karena itu bukan Anda. Tetapi ketika Anda melihat diri Anda apa adanya, karena Tuhan pakai Anda apa adanya, maka Anda akan mengembangkan diri Anda. Anda akan berkembang, Anda akan nyaman, dan Anda akan berkembang, bukannya tertekan. Sebab itu kita harus temukan apa tujuan hidup kita itu. Nggak perlu susah-susah, saudara. Tetapi apa yang ada di sekitar kita, apa yang Tuhan taruh. Contohnya yang tadi saya katakan, Louis dan Eunice. Dia adalah seorang nenek dan seorang janda. Yang mereka bisa melakukan mungkin adalah hanya sekedar berdoa, tapi dengan iman. Yang bisa mereka lakukan adalah mereka memelihara anak-anaknya, tapi menumbuhkan mereka dalam iman. Sehingga akhirnya mereka melihat bahwa Tuhan menyediakan bahwa keluarga ini untuk melahirkan anak-anak yang beriman yang Tuhan pakai, dan maka lahirlah Timotius. Jadi ini dia, Louis dan Eunice. Saya bayangkan mereka melihat apa yang Tuhan sediakan adalah mereka diberikan pemulihan di keluarga, di mana keluarga mereka membawa dampak di dalam melahirkan anak-anak yang keturunan-keturunan yang memberikan dampak iman, membawa perubahan, membawa menjadi alat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Itu saja, saudara. Sehingga ketika mereka melihat itu mereka lakukan dengan sukacita. Setiap hari mereka melihat bahwa ini adalah kesempatan. Mereka ketemuin masalah, mereka melihat inilah kesempatan untuk menunjukkan iman, supaya anak-anak mereka melihat iman di dalam setiap kehidupan mereka. Saudara-saudari, ini dia. Jadi Anda ngelihat, yang hal pertama kita harus lakukan adalah bersekutu sama Tuhan, saudara-saudara. Karena kerinduan Tuhan itu berjalan sama kita. Ya, Anda mungkin dan saya belum tahu apa yang Tuhan sediakan ke depan, tetapi ketika kita bersekutu sama Tuhan, maka kita akan dituntun. Ingat prinsip pohon kehidupan, kita nempel, maka dialirkan. Kita akan dituntun. Kita nggak diciptakan untuk mandiri, kita dituntun oleh Roh Tuhan, oleh firman Tuhan. Jadi untuk tahu tujuan apa yang Tuhan sediakan ke depan buat kita secara khusus, Anda harus mulai berjalan dengan Tuhan. Setiap pagi Anda berjalan dengan Tuhan. Amin. Dan buat saya caranya begini, simple saudara, tapi praktikal. Setiap pagi ketika bangun, saya mulai dulu dengan Tuhan. Simple aja, kadang 1, 2 menit, 5 menit, terserah dengan keadaan. Kadang bisa 30 menit, tapi saya mulai bicara sama Tuhan, sapa Tuhan. Tuhan juga, saya dengar Tuhan menyapa saya, saudari. Ya, Anda pasti bisa juga. Lalu mulai dengar, Tuhan kasih saya apa? Kasih kita apa? Dan biasanya saya menerima sesuatu pemberian dulu, karena nggak mungkin, saya nggak bisa mengalirkan sesuatu tanpa saya menerima dari Tuhan dulu. Dan saya terima dari Tuhan. Saya terima bukan harta, bukan apa, tapi saya akan terima karena yang terindah, yang paling besar adalah Dia. Maka saya akan terima segala sesuatu tentang Dia. Saya terima rahmat-Nya, saya terima kesetiaan-Nya, saya terima karakter-karakter kemurahan, kesabaran Tuhan, saya terima pemberian-pemberian Tuhan. Bahkan di dalam ratapan 3, ketika orang Israel ada dalam pembuangan, yang mereka ingat adalah rahmat Tuhan, gak selalu baru setiap hari. Jadi setiap hari ada rahmat Tuhan. Jadi saudara, misalkan saya bangun pagi, saya ngobrol sama Tuhan, saya mulai terima kasih Tuhan. Tuhan mulai taruh apa di hati saya. Mungkin Tuhan ngomong, aku akan menunjukkan kebaikan kepadamu hari ini. Maka saya akan melihat hari ini, saudara-saudari, segala sesuatu yang terjadi sama saya akan menunjukkan kebaikan. Segala sesuatu. Kalau keadaan yang nggak enak bagaimana? Itu sebut kebaikan. Saya nggak tahu kenapa nggak enak, tetapi hari ini adalah kepingan dari puzzle yang akan membentuk seluruh gambaran penuh, dan itu akan hari ini oleh kebaikan Tuhan itu akan membawa kebaikan, akan membentuk ke semua gambaran penuh itu. Dan sebab itulah saya sebut kebaikan. Jadi saudara ngerti nggak? Jangan Anda masuk dalam kehidupan, menjalani hari-hari tanpa Anda menyediakan dulu apa yang Anda dapat dari Tuhan. Sebab kalau Anda langsung loncat terus lalu Anda nggak dapat dari Tuhan, saudara, maka nanti Anda akan ditentukan, emosi Anda, mood Anda, reaksi Anda akan ditentukan oleh apa yang dunia taruh. Masalah, lalu Anda mulai stres. Jadi reaksi Anda adalah tertekan, takut, nangis, marah, kesel, kecewa, terluka.
Karena Anda mengizinkan dunia. Kenapa enggak Anda mulai menentukan dulu, hari ini saya mau hidup dari pemberian Tuhan, dan Tuhan memberikan hari ini kesetiaannya. Satu aja, nggak usah banyak-banyak, kesetiaannya. Besok dapat lagi yang lain. Setiap hari. Jangan lewat, jangan lolos, jangan bolos setiap hari. Jadi saya sudah menentukan reaksi saya sudah menentukan bagaimana hari ini saya jalani. Saya jalani dengan kesetiaan Tuhan. Saya jalani dengan kebaikan Tuhan, whatever, apapun yang Tuhan mau berikan. Sehingga saya sudah menentukan reaksi saya sudah menentukan bahkan keadaan mood saya sebelum segala sesuatu. Ketika Anda mau maju berperang, Anda membiarkan keadaan yang menentukan, maka Anda akan dalam kekalahan. Sebelum Anda berperang, Anda sudah menentukan apa yang Anda mau lakukan. Amin. Ini dia, saudara-saudari. Tapi banyak anak-anak Tuhan tidak peduli, melewati hari, sehingga akhirnya yang terjadi adalah dunia, keadaan-keadaan. Akhirnya kalau keadaannya nggak enak, dia jadi stres. Saudara, kalau Anda tentukan, Tuhan hari ini aku melihat rahmat-Mu, maka keadaan yang nggak enak pun juga kita akan melihat, ini akan membawa rahmat Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana, saya nggak perlu tahu, tapi saya yakin bahwa ini akan memberikan rahmat Tuhan untuk gambaran besar kehidupan saya nanti yang Tuhan sudah sediakan, saudara. Dan Anda harus tahu juga bahwa hari lepas hari, saudara-saudari, ya, tujuan yang besar itu datang karena proses dari hari lepas hari. Jadi kalau Anda tidak melihat apa yang Tuhan sediakan buat hari ini, itu juga nanti yang jauh, yang depan, yang ke depan, kita juga nggak bisa lihat. Sebab itu kita hari lepas hari aja. Hari ini saya mau melihat kebaikan Tuhan. Saya mau melihat pemberian Tuhan, misalkan rahmatnya, kemurahan Tuhan, pengampunan Tuhan, karakter Tuhan, ya, kemurahan, kesabaran Tuhan, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, apa. Setiap hari, maka Anda akan lihat nanti pada ujungnya adalah Anda akan dapat, oh iya, Tuhan memberikan saya gambaran masa depan saya ini seperti ini, saudara-saudari. Saya nggak tahu apa buat Anda, tapi Anda akan dapatkan semua itu, saudara-saudari. Amin. Nah, dan kemudian saya sering pakai perumpamaan ini ataupun gambaran seperti ini untuk melukiskan apa yang saya maksud. Kalau Anda nggak lihat ini gambaran apa, saya sering melihat bahwa hidup ini adalah kepingan-kepingan. Tadi kepingan puzzle, kotak-kotak ini seperti kepingan puzzle, saudara-saudari. Ya, kalau kita lewatin hari ini, ya mungkin Anda ada di sini. Ini gambarnya mungkin kurang jelas, tapi Anda nggak lihat ini ada buaya, ya, ada lagi yang nggak tahu, ada burung hantu, ada yang binatang-binatang lain, serigala. Saudara, mungkin Anda sedang mengalami ketemu buaya sehingga membuat Anda takut, deg-degan, cemas. Tapi Anda jangan khawatir, ini hanya kepingan, bagian dari kepingan hidup yang akan membentuk gambaran yang lebih besar. Kalau Anda hanya ngelihat satu hari ini doang, misalkan ini doang, mungkin akan membuat Anda kecewa, down, takut. Tapi kalau Anda mulai percaya pada ada gambaran yang besar, Anda akan tenang. Walaupun hari itu mungkin Anda mengalami ketemu buaya, atau mungkin suatu hari Anda menemukan juga kegelapan malam, sehingga yang Anda ngelihat segalanya sesuatu adalah gelap doang. Nggak masalah, saudara-saudara. Jalani setiap hari membawa tujuan Tuhan. Anda jalani bersama Tuhan. Sebab itu ketika kepingan itu bertambah banyak, Anda semakin melihat, ya. Ketika kepingan lain, Anda mulai jalanin. Ada hal-hal yang lain, ada hal yang baru, ada matahari, mungkin ada waktu saat-saat yang mungkin menyenangkan, ada saat-saat yang Anda tertekan, ada saat-saat Anda sakit, ada saat-saat Anda juga mengalami kondisi yang prima. Saudara-saudari, hidupi sebagai setiap hari kepingan hidup yang punya tujuan. Jangan biarkan itu melalui begitu saja. Maka akhirnya Anda melihat ketika kepingan-kepingan itu Anda jalanin, terkumpul semua pada tempat yang tepat. Ya, karena kalau tempatnya salah, saudara, tidak akan menjadi gambaran. Anda ngelihat seperti ini, ya, gambarannya. Anda ngelihat di videonya, pada akhirnya ketika kepingan itu terkumpul pada tempat yang tepat, ya, maka Anda akan melihat gambaran yang utuh. Dan dalam ilustrasi ini adalah gambaran Yesus yang mahkotai duri, saudara-saudari. Tapi gambar ini melihatkan, sebelumnya Anda melihat, ya, gambaran yang sepertinya tidak ada maknanya. Hidup ini kadang-kadang seperti itu. Hari Anda lalui sepertinya kok nggak ada hubungannya dengan tujuan hidup saya, panggilan hidup saya, ataupun apa yang Tuhan janjikan. Saudara, jangan putus asa. Itu hanya kepingan dan akhirnya akan bentuk. Tapi Anda harus pada tempat yang tepat. Ini harus di sini. Kalau ada di tempat yang lain, nggak akan jadi bentuk gambaran yang Tuhan sediakan. Tapi untuk itu Anda harus tahu dari Tuhan, karena Dia yang menciptanya. Amin.
Sebab itu hari-hari ini saudara, ya, apa yang kita lihat ke depan dimulai dengan hari ini. Jangan sia-siakan hari ini. Jangan hidup lalui begitu aja. Tapi mulailah datang ke Tuhan dan mulai dapatkan dari Tuhan apa yang Tuhan mau berikan hari ini. Apa yang Tuhan mau atur hari ini, saudara-saudari. Jangan biarkan dunia yang atur, jangan dunia yang menentukan, sehingga mood Anda, emosi Anda, jiwa Anda ditentukan oleh dunia, tapi bukan ditentukan pemberian dari Tuhan. Lalu kemudian, lihat apa yang kita alami hari ini, ya sesuai dengan apa yang akan Tuhan perlihatkan. Walaupun mungkin ya kejadian yang kita alami kok bertentangan dengan apa yang Tuhan janjikan, Tuhan katanya mau kasih berikan. Walaupun itu saudara-saudara, yakinlah, ya pasti akan membawa kebaikan. Dan pertanyaannya buat saya adalah, hari-hari ini akan setiap hari apa yang kita lihat yang datang dari Tuhan. Saudara, yang datang dari Tuhan bukan lagi penghukuman, penghakiman, sebab Yesus telah dihakimi, dihukum buat kita. Makanya Roma 8 katakan, tidak ada lagi penghukuman, penghakiman barang siapa di dalam Kristus. Tetapi dari Tuhan adalah Anda dapat kemurahan, Anda dapat otoritas Tuhan, Anda dapat kesetiaan Tuhan, Anda dapat kedekatan kasih Tuhan yang mau mendekat kepada Anda. Saudara-saudari, maka Anda akan melihat bahwa hidup Anda nggak lagi dipengaruhi oleh keadaan. Anda akan memiliki sukacita yang nggak dipengaruhi oleh keadaan, oleh dunia. Anda memiliki damai sejahtera yang membuat Anda tidak dipengaruhi keadaan, bahkan damai sejahtera itu akan menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Amin, saudara. Mau kita lakukan dan mulai ini? Karena sudah saatnya gereja Tuhan bangkit, itu berarti Anda dan saya. Sudah saatnya setiap hari kita hidup karena dihidupkan oleh Tuhan. Kita terima yang datang dari Tuhan. Jangan biarkan dunia datang lebih dahulu, tapi Tuhan lebih dahulu, saudara-saudari. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.